Assalamualaikum Soleh dan Soleha Ustazah, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau tentang cerita Pak Pandir. Dengarkan cerita Ustazah ya Soleh dan Soleha. Pak Pandir adalah seorang lelaki yang telah setengah umur. Nama yang sebenarnya tidak diketahui persis siapa, dikarenakan nama Pandir tersebut diberikan oleh guru ngajinya sewaktu masih kecil ketika dia belajar mengaji. Pandir itu artinya bodoh. Walaupun dipanggil dengan Pandir, ia tidak marah dan tidak merasa tersinggung, karena Pak Pandir memang tidak pandai menulis dan membaca. Sehingga dengan merasa kesal, gurunya memanggilnya dengan Pandir, karena ketika sudah diajarkan secara berulang-ulang pun, Pak Pandir tetap tidak bisa menulis dan membaca. Demikianlah panggilan tersebut melekat pada dirinya, sampai Pak Pandir berumah tangga. Pada suatu hari, Pak Pandir pergi ke ladang yang tak begitu jauh dari rumahnya. Di ladang itulah tempat kehidupan Pak Pandir dan keluarganya bekerja sehari-hari. Karena hari itu hari Minggu, Pak Pandir membawa anaknya untuk bekerja di kebun. Hari itu, Pak Pandir dan anaknya akan menanam pohon enau. Sebelum pohon itu ditanam, anak Pak Pandir banyak bertanya kepadanya. Seiringan dengan pertanyaan anaknya, Pak Pandir selalu menjawab. Pertama, anaknya bertanya, "Ayah, untuk apa pohon enau itu ditanam?" "Pohon enau itu dapat diambil airnya," jawab Pak Pandir. "Lalu untuk apa air enau itu, Ayah?" "Air enau dapat diminum dan sebagian kita masak, lalu bisa sebagiannya lagi kita jadikan gula." "Untuk apa gula itu, Ayah?" "Untuk membuat bubur, kue, dan kolak. Sebagian bisa kita makan, sebagian lagi bisa kita jual sehingga kita punya uang yang banyak." "Jika uang kita sudah banyak, lalu ayah akan beli apa?" "Ayah akan beli induk ayam, kemudian kita pelihara sampai ayam kita banyak. Kalau ayam kita sudah banyak, kita jual lagi, kemudian kita belikan kambing. Kalau kambing-kambing kita sudah banyak, bagaimana ayah? Kita jual lagi, kemudian kita belikan sapi. Kalau sapi kita sudah banyak ya kita jual lagi, kemudian kita belikan kerbau." "Kerbau? Kerbau itu seperti apa ya?" "Kerbau itu bentuknya sama dengan sapi, hanya saja lebih besar dan warnanya hitam. Tanduknya lebih panjang dari tanduk sapi." "Wah, kalau begitu kerbau itu garang dan ganas ya?" "Oh tidak, kerbau itu jinak dan setia kepada tuannya. Apalagi jika tuannya itu masih kecil seperti kamu. Jika kamu mengusap-usap badannya, akan diangkatnya ekornya tinggi-tinggi, tanda kerbau itu senang. Tapi kalau misalnya kamu sudah punya kerbau, kamu tidak boleh menarik ekornya." "Kenapa ya?" "Ya jangan, nanti kamu bisa mati di tanduknya," jawab Pak Pandir dengan suara agak keras. Pak Pandir pun terus bekerja. Lalu anaknya bertanya lagi, "Ya, aku tarik saja ya ekornya." "Jangan, kamu ini anak pembangkang," kata ayahnya dengan suara sangat keras. Kemudian dengan marahnya Pak Pandir pun mengambil cangkul, memukul kepala anaknya sampai anaknya terkapar tak bernyawa lagi. Pohon enau itu belum ditanam, tapi nyawa anaknya sudah melayang. Begitu pula dengan anak bandel seperti anak Pak Pandir. Walaupun akhirnya Pak Pandir menyesal, tapi apa hendak dikata, semua telah terlanjur, semua rencana telah gagal, nasi telah menjadi bubur. Padahal pohon enaunya belum ditanam, tetapi nyawa anaknya sudah tidak ada lagi, hanya karena berangan-angan. Oke Soleh-Soleha Ustazah, pelajaran hari ini yang bisa kita ambil adalah walaupun misalnya seseorang itu bodoh, tapi kita tidak boleh memanggilnya dengan sebutan bodoh, karena nama itu adalah doa. Jadi sebaiknya panggillah dengan nama-nama yang baik, karena kalau kita memanggil dengan nama baik, artinya kita mendoakannya untuk kebaikan. Dan pelajaran berikutnya adalah ketika seseorang bertanya dengan kita, sebaiknya jawablah dengan sabar, tenang, dan tidak terbawa emosi. Karena jika emosi tidak pada tempatnya, akan merugikan diri sendiri. Oke Soleh-Soleha Ustazah, sudah paham bukan ceritanya? Demikian ya Soleh-Soleha Ustazah. Assalamualaikum.